Ibu Faridah Ibrahim, Ibu Dr. Anda Faridah Ibrahim. Beliau sebagai anggota bidang Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, MAA Aceh Besar. Tentunya Warilun terkait dengan sirih ya, atau makna sirih dalam kehidupan masyarakat Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Faridah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. lagi di rumah ya? Ya, lagi di rumah. Iya, sehat alhamdulillah. Ibu, ini kita berbicara tentang sirih ya. Sirih ini merupakan tumbuhan merambat yang hidupnya menumpang pada pohon lain. Yang tanaman ini telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya kita sejak zaman dahulu. Apa makna sirih dalam budaya masyarakat Aceh, Ibu? Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang sirih atau ranuk dalam bahasa Aceh, iya, ini punya banyak makna. Antara lain misalnya kita lihat dari daun pipi sendiri, dia yang berbentuk pipi, kemudian dia berbentuk hati. Ini menunjukkan rendah hati seseorang. Kemudian menunjukkan tanda keakraban, kemuliaan atau memuliakan tamu. Kemudian juga melambangkan kesejahteraan dari diri itu sendiri. Dimana kita ketahui kalau kita berbicara ciri di sini kalau dalam budaya adat yang sering disebut dengan daun beradat adalah ciri yang sudah diolah, bukan lagi daunnya saja, tapi kalau ciri yang kita sajikan pada acara-acara tertentu itu sudah diolah sedemikian rupa, sehingga dia bisa dikonsumsi. Ya. Pada acara apa saja Bu ciri ini biasa digunakan? Biasanya itu dia pada acara-acara adat, misalnya meminang atau bahasa Acehnya jak baranuk, nama saja meranuk atau baranuk, maka di situ wajib ketika kita meminang atau si lelaki meminang perempuan membawa ciri. Kemudian juga pada acara pernikahan, acara pesta perkawinan dan acara-acara adat lainnya. Termasuk juga dalam acara kita menerima tamu. Kalau zaman dahulu itu, di setiap rumah itu nabati ranuk. Jadi ada ranuk 30 bulan bati, jegubri, kijamika. Selalu ada di rumah orang-orang Aceh zaman dahulu. Dimakan untuk memuliakan, menghormati tamu yang datang. Tanda tamu itu diterima dengan tulus hati. Datang ke rumah juga diberikan ranuk atau sirih. Iya. Bagaimana nih peran sirih dalam membangun hubungan sosial dalam masyarakat Aceh, Bu? Sebenarnya ini dia punya peran yang sangat penting atau peran yang strategis, di mana dia bisa dijadikan sebagai media untuk memperlancar interaksi dan komunikasi karena masyarakat. Jadi dengan kendoknya nih bahasa Aceh sebuah baju beranuk, kita makan ranuk sambil ngobrol-ngobrol, sambil mengolah taruh sabun, gambir di kiri sambil berbicara. Jadi di situ memperlancar komunikasi dan interaksi dalam masyarakat. Iya, baik. Pesan ini Bu, apa pesan yang disampaikan melalui sirih kepada tamu? Bila misalnya tamu datang ke rumah, kita sambut dengan sirih. Itu menunjukkan bahwa yang punya rumah menerima tamu itu dengan tulus hati, dan hati yang ikhlas menerima tamu. Kemudian juga bahwa tamu yang datang itu merupakan tamu kehormatan. Artinya orang punya rumah menghormati tamu yang datang, maka disuguhkanlah sirih sebelum ibu makan sirih. Kemudian juga menunjukkan bahwa tamu yang datang itu dimuliakan oleh yang punya rumah. Itu antara lain kesentuhan yang bisa ditangkap oleh berarti saya datang ke rumah ini diterima dengan baik, secara tetap kerabat, dimuliakan. Iya, berarti jadi pembuka pembicaraan ya dengan ranuk Bu ya. Iya, baik. Itu dari dulu sampai sekarang mungkin dari dulu ya Ibu kalau model kemana-mana itu bawa ranuk itu memang sudah budaya kita membawa ranuk apa ya, mengundang sampai mengundang ke kenduri kita juga membawa ranuk. Nah, apakah penggunaan sirih masih tetap relevan Bu dalam kehidupan masyarakat Aceh sekarang?
menurut pendapat saya itu sangat relevan. Kenapa? Mm-mm. Karena seperti makna tadi, artinya dengan kita menggunakan diri, berarti kita memuliakan orang lain, kita menganggap orang lain sebagai kerabat, Iya. kita saling mempersatukan masyarakat. Iya. Artinya itu juga lambang pemersatu. Mm-mm. Jadi oleh karena itu, saya rasa sangat relevan kita perkenalkan ciri-ciri ini kepada generasi penerus kita. Iya. Karena kalau kita berbicara ciri tadi, seperti saya katakan bentuk-bentuk itu, Mm-mm. kalau udah jadikan ciri dibawa untuk adat itu macam-macam model. Iya. Kalau lain daerah mungkin lain model. Yang sekarang banyak kita jumpai di pasar-pasar itu model sebenarnya model dari kabupaten lain. Kalau dari kabupaten Aceh Besar Iya. itu umumnya pada zaman dahulu sirih itu dibentuk semacam bentuk hati gitu. Iya. Jadi sirih jangan bentuk di dalamnya ditaruh tabur, gambir, kemudian dibuat semacam bentuk hati, ada lubang di tengah. Di lubang itu ditaruhlah pinang yang sudah diolah. Jadi pinang itu pinang manis, tidak pinang seperti sekarang yang kita jumpai. Iya. Jadi pinang itu dibuat, dibakar atau istilah bahasa Aceh pinang tetut. Pinang tetut itu ditut dengan arang sampai 2 malam minimal. Dibakar dengan arang. Ya, rasanya manis, dia ditaruh dalam satu wadah, kemudian dipakai arang, dipakai kemenyan, gula, hingga manis. Kemudian di dalam lubang itu tadi juga ditaruh pinang kalau bahasa Aceh pinangin, pinang Muda, iya. Ya. Kemudian disatukan atau dikunci dengan bunga cengkeh. Itu kalau model Aceh Besar. Tapi sekarang saya nggak pernah lihat lagi model itu. Iya, sekarang jarang. Iya, jarang kita lihat. Yang ada karena model lonjong, model dari kabupaten lain yang sesuai yang dirangkai di pasar mungkin biasa kita pesan. Ya, tapi kalau bisa memungkinkan Ibu bisa kembali nih dibuat seperti punya Aceh Besar. Iya. Model sirih Aceh Besar itu. Model hati Bu ya. Iya. Iya, bisa kembali untuk diperkenalkan ke masyarakat. Iya. Melambangkan apa kata? Spiritualitas dan emosi serta moral kita kan? Iya. Ya, mungkin sekarang bukan tidak mau dibuat lagi seperti itu, tapi belum ada contoh. Belum ada orang yang buat ya. Mungkin nanti kalau memang Aceh Besar punya model sendiri bisa kembali kita buat seperti Aceh Besar ya, Ibu.